dan salam sejahtera kepada guru-guru SMP Asomadian yang kami hormati. Pada yang terhormat, sebelumnya pada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Mansur LC. Pada yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah DRS Hadir Romli. Pada yang terhormat guru-guru Bapak Ibu Guru SMP Asomadian. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua dapat berkumpul di sini pada pagi hari ini dalam acara Asesmen Nasional atau OAN. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rezeki, kemudahan agar kita pagi hari ini menghasilkan sebuah pencapaian dan hasil yang baik dan bermanfaat bagi kita semua. Tak lupa salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Hadirin yang kami hormati, sebelum memasuki acara ini terlebih dahulu saya akan bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama itu adalah pembukaan dan yang kedua itu adalah sambutan. Yang ketiga acara kunci yaitu adalah tentang asesmen nasional, dan kelima yang pertama para sekolah, dan yang keenam itu adalah doa dan tutup. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat para guru yang sangat saya hormati, orang tua kita bersama, sekaligus wakil kepala sekolah SMP Asomadian DRS Bapak Kholidi, juga yang saya hormati kawan-kawan guru yang hadir pada kesempatan kali ini. Untuk menyingkat waktu, saya selaku kepala sekolah kiranya perlu mengucapkan banyak-banyak terima kasih, khususnya kepada Bapak Mubasir yang bersedia memberikan sosialisasi asesmen nasional yang ini akan menjadi penting nantinya untuk ini. Saya pikir contoh yang sangat baik dari Bapak Mubasir karena beliau itu ikut asesmen nasional meskipun daring, lalu dia diharuskan menyampaikan ke kita. Maka tolong nanti ya kawan-kawan guru, khususnya nanti yang ada kelas 2 itu diperhatikan dengan betul. Itu bagaimana itu asesmen nasional. Kenapa? Karena ini nanti akan menjadi penting bagi kita. Kalau saya dengan Bapak Ali tidak paham, Pak kembalikan kepada Pak Mubas sebagai pemateri untuk acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Bapak Mansur LC. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah DRS Bapak Adili, serta Dewan Guru yang saya hormati, dan staf itu tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sudah banyak membantu saya dalam penyampaian sosialisasi. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, itu saya di sini bukan merasa yang paling pandai. Kita di sini adalah saya di sini yang paling muda dari mungkin ada yang lebih muda lagi. Tapi saya tidak rasa tidak istilahnya tidak hormat saya kepada yang senior kayak Bu Sahro, Adili, dan sebagainya. Beberapa informasi yang saya dapat dari Kemdikbud. Mari kita langsung mulai saja. Pertama, nasional itu adalah program Kemdikbud di tahun 2020. Saya kurang paham, tapi ini adalah termasuk program Kemdikbud, termasuk P3K juga, pengangkatan guru kontrak. P3K itu juga program dari ini. Salah satunya ini. Ini yang asesmen nasional ini adalah untuk lembaga. Kalau P3K untuk D3-nya. Sebelum kita mulai, asesmen nasional itu
ada kalanya kita harus samakan persepsi dulu. Samakan persepsi dulu, yaitu perbedaan terkadang kita jumpai di kalangan guru. Itu ada yang mengatakan, oh kita nanti ujian AKM ya, oh itu nanti kita sekolah kita akan melaksanakan AKM. Nah, di sini kita pernah ada pertanyaan saudara dari pernyataan-pernyataan itu yang saya pernah dengar, maka saya timbullah dua pertanyaan. Apa yang membedakan asesmen nasional dan asesmen kompetensi nasional? Ini yang terkadang ada perbedaan diskomunikasi. Ada yang mengatakan asesmen nasional, ada yang mengatakan asesmen kompetensi nasional. Intinya adalah sama, Bapak Ibu. Jadi yang saya hormati Bapak Dewan Guru, saya hormat yang dimaksud dengan asesmen nasional itu dan AKM itu sama. Bagi AKM itu adalah bagian dari asesmen nasional. Tujuannya apa asesmen nasional itu? Yaitu program penilaian terhadap untuk setiap sekolah. Jadi nanti yang dapat rapor itu bukan murid saja, tapi sekolah mendapatkan rapor, mendapatkan predikat, dan tujuannya adalah pemetaan mana sekolah yang kurang bagus, setengah bagus, sampai yang bagus. Dan hasil input siswa itu akan keluarnya bagus. Ini tujuan dari asesmen nasionalnya. Tolak ukurnya yaitu AKM untuk siswa. Untuk guru bagaimana? Untuk guru mengerjakan ujian 2, yaitu nah ini survei karakter, survei lingkungan belajar. Ini untuk guru. Untuk guru yang dinilai yang ikut ujian asesmen nasional yaitu adalah mengikuti soal survei karakter, yang ketiga yaitu yang kedua yaitu survei lingkungan belajar. Apakah guru mengerjakan AKM? Tidak. Yang mengerjakan AKM adalah siswa, dan siswa mengerjakan 3 tahap itu, yaitu asesmen kompetensi nasional, asesmen kompetensi minimum, survei karakter, survei lingkungan belajar. Ini siswa yang wajib mengikuti, yang mendapatkan materi soal 3 macam ini. Pertanyaannya bagaimana? Sekarang pertanyaannya, Pak Guru apakah ikut ujian nasional di tahun ini? Ikut. Siapa sasarannya? Yaitu kepala sekolah, guru, kalau di SMP itu guru mapel, kalau di SD itu guru kelas, SMA itu guru mapel. Apa Bu? Pengawas juga ikut. Kalau pengawas tidak Bu, tidak. Pengawas tidak diikutkan ujian. Yang ujian itu adalah kepala sekolah, guru mapel, dan siswa kelas 8. Tapi setelah saya lihat di progres Mendikbud itu ternyata sasarannya bukan yang kelas 8 sekarang, tetapi yang sudah masuk nominasi ujian yaitu kelas 7 yang akan naik di kelas 8. Semua mapel, kalau biasanya kan ada guru matematika, guru IPA, semua itu. Kalau guru SD, yaitu guru kelas, guru agama, guru PJOK dan kelas. Iya. Enggak, begini. Begini Bu Esti. Saya akan jelaskan. AKM ini tidak ada menyebutkan mapel. Tidak menyebutkan apakah matematika, apakah, karena KM ini adalah lintas kompetensi. Ya, bidang studi itu lintas kompetensi. Dari matematika diambil kompetensinya, kompetensi dasarnya berapa, dari PJOK berapa, dari bahasa berapa, dari agama berapa. Itu namanya lintas kompetensi. Makanya kemarin ada yang rame di medsos di AKM ini, ada Facebooknya khusus. Ada yang bertanya begini, apakah perlu kisi-kisi? Ya kan? Tidak perlu. Tidak ada kisi-kisi. Karena yang membuat tidak ada kisi-kisi karena apa ya? Karena kompetensi dasarnya itu dari Mendikbud mengambil dari setiap kompetensi dasar dari tiap mapel itu digabungkan jadi satu,
dibuatlah soal AKM. Berarti Gitu. belajar semua juga. Maksudnya gimana? Kan kita ada nih, Pak kan ya. Iya. Terus kalau misalnya yang tiap KD diambil, dia tiap apa? Enggak semuanya UKD-nya. Iya, Kita maksudnya kan, tentu. Nah. maksudnya diambil satu atau dua gitu ya. Iya. Saya IPA, terus adanya bahasa, BGO, kita kan nggak tahu ya apa. Karena bukan kalau gurunya begini, untuk guru ke siswa model pembelajaran nanti dibahas nanti. Ini nanti ada namanya guru mapel itu hanya menanamkan konsep. Menanamkan konsep. Konsep apa? Kalau matematika ya konsep berhitungnya diajarkan, dikenalkan. Kalau IPA di konsep pengetahuan alamnya, di pengetahuan alam yang dipelajari. Tidak harus belajar harus ke bahasa, tidak. Tapi nanti penyusunan soalnya harus minimal soal berdasarkan ya, pokoknya hot itu artinya kepanjangan dari hack order thinking skill. Nah itu kepanjangannya. Nah sebelum kita jelaskan ke sana lebih jauh, saya akan bercerita tentang masalah kurikulum karena kurikulum itu banyakkan kita itu tidak mengenal sejarahnya. Mungkin yang senior ini sudah kenal. Sebelum adanya kompetensi dasar, itu dulu kita itu pakai kurikulum CBSA atau kurikulum 94. Berakhir pada tahun 2006, diganti kurikulum KBK. Pernah dengar ya? Pernah dengar ya? Kalau Bu Lili, Bu Noro pernah dengar ya? Kalau saya juga pernah dengar. Nah, baru sejak adanya kurikulum KBK itu berbasis kompetensi, baru dikembangkan lagi ke kurikulum KTSP. Nah, KTSP dikembangkan lagi karena di KTSP itu tidak bisa menjawab kompetensi dasar. Dirubah lagi menjadi kurikulum 2013. KTSP itu usianya mulai dari tahun 2007 sampai 2013. Usianya. Kalau yang lebih ekstrim lagi, KBK itu malah 1 tahun sudah ditinggal. 2006, 2007 selesai. Tidak tuntas. Ini dimaksud dengan program gagal KBK itu. Kemudian dilanjut dengan KTSP, dilanjut dengan kurikulum 2013. 2013 pun juga tidak berhasil juga direvisi lagi di tahun 2016. Makanya ada muncul literasi. Kan dulu kan 13 itu tidak ada literasi, tidak ada. 2016 baru adalah literasi. Dan 2019 adalah muncul literasi dan numerasi. Ini pengembangan kurikulum seperti itu sampai sekarang ini. Ini sejarahnya dari kurikulum yang ada di satuan pendidikan. Dari ini kita kembali ke pengertian asesmen nasional ini, yaitu program nilai suatu sekolah, madrasah, program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Nah ini tujuannya bukan untuk kelulusan siswa, bukan untuk istilahnya gurunya tunjangan sertifikasinya dipotong nanti kalau tidak mengikuti zaman kita. Tapi ini mengukur Mendikbud itu punya program bahwa nanti dengan tolak ukur AKM ini sekolah bisa jadi. Kalau nggak jelek, berarti harus jelek aja. Bukannya gitu, makanya Mendikbud itu menyatakan statement gini, apakah asesmen nasional perlu siswa harus disiapkan? Tidak perlu disiapkan katanya. Tidak perlu ditakut-takuti. Karena apa? Karena sifatnya asesmen nasional itu tidak mengacu pada kelulusan. Gitu. Ini lanjut ya. Nanti kita yang akan diujikan ada 3 macam ini. Yang nomor 2, nomor 3 itu untuk guru, yang nomor 1, 2, 3 untuk siswa. Ini yang baik, kita lanjut. Nah ini asesmen ini AKM itu sendiri, yaitu mengukur suatu soalnya yaitu di dalam bidang literasi dan numerasi. Ini siswa yang mengerjakannya. Nah, nanti ada jadwal, nanti ini ada jadwalnya. Jadwal apa itu, jadwal ujiannya seperti apa, cara pembuatannya. Kemudian survei karakter. Survei karakter ini mengacu kepada pembelajaran Pancasila. Mungkin saya kasih
tahu sebentar ya. Ini yang dimaksud pembelajaran Pancasila seperti ini sekarang. Nah, ini pembelajaran Pancasila ini. Nah, jadi di sini ada 6. Ini kita saya tampilkan. Ini yang nomor 1 ini. Nah, ini sekarang yang dinilai sikap di pembelajaran AKR itu, yang survei sikap tadi itu, yang ini yang dijadikan soal nanti. Survei ini beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu poin-poinnya. Saya tidak akan bacakan, nanti saya sharekan juga di grup biar jadi modul materi. Ini penilaian ya Pak? Iya, ini model yang tadi kan ini Bu. Ini kan kita ada survei sikap, nilai, keyakinan, kebiasaan, mencerminkan karakter siswa. Ini seperti apa sih ujiannya? Ini loh, yang diuji ini nanti. Pembelajaran Pancasila ini. Nah, ya, kenapa Bu? Penilaiannya kayak Ini bukan ujian, ini materinya yang dinilai, ini materinya adalah ini kan tadi ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apa saja poinnya? Ini materinya. Jadi anak siswa itu harus dibekali ini. Ini ya seperti ya berakhlak, berhak pribadi, akhlak dan sifat. Ini nanti yang ditanyakan kepada siswa, termasuk gurunya. Seperti apa soalnya nanti kata Bu. Ya ini contoh bisa nanti ya. Ini sampai ada 6. Ada bentar dan nggak putus. Ya ini adalah model pembelajaran bertema Pancasila seperti ini. Ini harus ditanamkan 6 pokok ini kepada siswa. Karena apa? 6 pokok ini akan ditanya di ujian nasional di bidang survei karakter, termasuk gurunya. Itu. Iya. Terus kemudian lingkungan belajar. Lingkungan belajar ini, ya, lingkungan belajar ini yang nomor 3. Nah, ini survei lingkungan belajar ini yang ditanya mungkin masalah perangkat pembelajaran. Model-model yang dia sampaikan pada saat belajar, apakah guru itu waktu membuka pelajaran berdoa, penutupnya bagaimana? Iya. Ya. Nah, nanti muridnya selaras dengan gurunya. Kalau gurunya jawab, oh saya berdoa sebelum mulai, tapi muridnya mengatakan, oh Pak Guru belum berdoa kalau menutup pelajaran. Nah itu harus sinkron ya, karena semuanya harus sinkron jawabannya. Nah, nanti kalau tidak sinkron, kenapa ya? Yang nomor 2 di survei karakter, survei lingkungan belajar. Ini kalau survei karakternya gampang, ya gampang kalau sikap jujur, apa peraturan desa, itu siswa tahu, guru pun juga tahu. Tapi murid belum tahu ini survei lingkungan belajar ini. Mungkin fasilitas di sekolahnya apa saja, ditanyakan di situ. Terus apa itu? Pada saat guru itu belajar mengajari itu apakah membuka bagaimana menutupnya materinya apa tidak gitu. Itu ditanyakan pada siswa. Nah, kalau siswa tidak paham ini gimana? Mana yang membuka, mana yang menutup? Apakah harus ada apa itu? Ya bisa jadi. Ini tidak lanjutnya ya, tidak lanjutnya seperti itu dari kegiatan kita ini. Jadi apakah harus ada apa namanya refleksi? Nah itu guru itu nanti ditanya murid apakah apa refleksinya? Apakah nanti ditanya muridnya apakah guru kalian setelah selesai belajar mengadakan refleksi? Apa refleksi itu? Ada ya begitu. Guru jawaban, murid macam ada. Nah ini telepon begitu. Dan ini dari asesmen itu. Tapi kita lanjut. Nah, manfaat dan tujuan asesmen nasional. Manfaatnya ada 3 loh ini. Yaitu 1,
potret kualitas pembelajaran. Maksudnya apa? Potret itu yang dimaksud tadi itu sekolah diberi ujian asesmen nasional, mengerjakan tadi siswa mengerjakan 3 itu mulai dari AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Gurunya mengerjakan kedua tadi survei karakter dengan lingkungan belajar, dipotret, kemudian dirapot. Nah ini yang nomor 3 ini umpan baliknya rapot sekolah ini. Ini rapot sekolah, umpan baliknya nanti ada kriteria di sini. Kriteria di sini nanti apa yang kiranya kurang baik dari rapot ini, kita masuk ke dasar program untuk penyusunan program sekolah. Program sekolah disusun apa yang sekiranya kurang dari rapot ini, masuk di program ini. Dasar untuk menyusun program, termasuk program kurikulum. Ini termasuk kepala sekolah, bagian kurikulum, dan guru magang. Ini manfaatnya. Nah dari segi ini, kalau tidak berbenah, ya apa sebenarnya? Nanti kedepannya diperbaiki yang bagus seperti ini. Kemudian tujuannya yaitu tujuan nasional ini sudah ya tadi sudah saya katakan ada 3. Ini gambaran termasuk karakteristik sekolah nanti dipetakan, kemudian bisa nanti dibaca. Sudah saya siapkan di grup WA itu. Nah ini yang terakhir, yang terakhir ini yang dari tujuan pembandingan asesmen nasional dengan ujian nasional, karena ujian nasional sudah dihapus Bapak Ibu, diganti dengan ujian asesmen nasional. Ada 7 karakter yang tadi. Ini ada 7